Sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka meyakini bahwasanya ada Tuhan langit, Tuhan lain yang satu yang ada di langit, yang memberikan mereka itu rezeki, yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka. Tetapi mereka tidak dikatakan sebagai orang yang bertauhid, karena mereka belum mentauhidkan Allah dalam satu perkara, yaitu perkara ibadah. Kemudian kaidah yang kedua, bahwasanya orang-orang terdahulu itu punya alasan mengapa mereka itu menjadikan berhala-berhala yang mereka rukuk dan sujud kepadanya sebagai sesembahan. Mereka punya alasan. Alasannya apa? Karena berhala-berhala tersebut mereka gunakan sebagai perantara, sebagai wasilah menyampaikan tujuan dan keinginan mereka kepada Allah. Karena mereka menganggap diri mereka itu tidak begitu dianggap oleh Allah. Jadi butuh backingan yang lebih kuat, butuh orang-orang yang lebih dekat kedudukannya kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam dalil kaidah yang kedua, dalilnya adalah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat menimbulkan madarat, apalagi menangkal madarat yang ada pada dirinya, dan juga tidak dapat memberikan manfaat kepada siapapun. Dan mereka mengatakan bahwasanya haulai, mereka kesembahan itu adalah syufa'auna indallah, pemberi syafaat di sisi Allah, memberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Dan telah kita bahas juga Pak, syafaat itu. Di syafaat itu adalah rekomendasi. Kalau syafaat yang isinya keutamaan atau pujian kepada orang yang diberikan syafaat, maka itu rekomendasi. Tapi kalau isinya pengampunan, namanya amnesti, kata orang, kata pelaku hukum. Jadi bagaimana kita gambarkan syafaat itu, Pak? Syafaat itu punya tiga pokok atau tiga inti. Yang pertama, orang yang diberikan syafaat mestilah orang yang baik, orang yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, orang yang memberikan rekomendasi atau diberikan rekomendasi itu haruslah juga orang yang diridhoi Allah. Jadi orang yang diberikan rekomendasi kepadanya itu mestilah orang yang Allah ridhoi. Dan orang yang memegang rekomendasi itu, yang memberikan rekomendasi itu kepada Allah, mestilah juga orang yang Allah ridhoi. Dan yang ketiga yang paling inti adalah tidak boleh atau tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Gampangnya begini, Pak. Sebagai contohnya yang pernah saya katakan, ada orang mau melamar ke sebuah instansi. Orang yang melamar ini adalah orang yang hendak dikasih syafaat. Kita ini, Pak, melamar ke sebuah instansi. Kemudian ketika melamar itu tentunya dia membawa surat rekomendasi. Ada rekomendasi dari orang-orang yang bagus, atau dari ustaz, atau dari orang-orang yang berkompeten di bidang. Merekomendasikan dia kepada kedua lembaga tersebut.
ketuanya. Tergantung ketuanya tadi tak mau dia datang menerima rekomendasinya, tak jadi rekomendasinya. Bisa saja dia terima syafaat itu, dia terima rekomendasi itu dari orang yang berkompeten tadi, tapi tengoknya orang yang tidak direkomendasikan tidak kompeten, gagal juga rekomendasinya, gagallah syafaat. Makanya perlu dikaji, Pak. Atau kita contohkan juga seperti orang yang dihukum di peradilan. Nah ini, misalnya orang yang dihukum ini punya kesalahan, namun kesalahan yang dilakukannya itu ringan, bukan kesalahan-kesalahan berat. Seperti contohnya kesalahan berat itu seperti separatisme, itu terorisme, atau tipikor misalnya. Itu kan kejahatan berat, tapi ini kejahatan ringan. Kejahatan ringan dihukumlah di pengadilan itu, dijatuhi hukuman penjara. Namun ada orang yang memberikan amnesti kepada orang tersebut. Ada orang yang merekomendasikan amnesti, misalnya kenalan dia seorang penegak hukum, atau kenalan dia seorang pengacara ternama, memberikan rekomendasi kepada hakim pengadil, atau memberikan rekomendasi kepada presiden untuk mengamnesti orang yang terhukum tadi. Masalah amnestinya diterima atau tidak sama presiden itu urusan presiden, itu urusan hakim pengadil tadi. Seperti itu, Pak, gambaran singkat mengenai syafaat. Jadi ada dua jenis syafaat. Yang pertama syafaat yang manfiyah atau ternafikan atau tertolak, syafaat yang tertolak. Dan yang kedua adalah syafaat yang diterima atau syafaat musbatah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kaji kita tentang kaidah yang ketiga. Apa isi kaidah yang ketiga? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Sesungguhnya Rasulullah muncul di tengah-tengah umat yang beragam peribadatannya. Minhum man ya'budul malaikat. Di antara mereka itu ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was sholihin. Dan di antara mereka itu ada yang menyembah kepada nabi-nabi dan juga orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar. Dan di antara mereka juga ada yang menyembah batu-batu dan kayu-kayu atau pohon-pohon. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Dan di antara mereka itu juga ada yang menyembah matahari dan juga bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Akan tetapi meskipun mereka itu beragam, Pak, ada yang menyembah apa tadi? Malaikat, ada yang menyembah orang-orang soleh, ada yang menyembah batu dan kayu, ada yang menyembah matahari dan bulan. Nampaknya ini kalau kita lihat berbeda-beda, tetapi Allah mengatakan atau memerintahkan kepada Rasulullah, qatiluhum, perangi mereka semua, lawan mereka semua, hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, lawan mereka semua hatta, sampai la takuna fitnah, jangan ada kesyirikan. Fitnah di sini bermakna kesyirikan. Wa yakuna dinu lillah, dan agama itu benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Apa dalilnya, Pak? Wa min ayatihi
Allah menegaskan ada orang-orang yang sujud kepada matahari dan bulan. Jadi kalau terbit matahari bulan, sujud mereka. Ketika matahari terbit di tengah-tengah, juga mereka melakukan sujud penyembahan. Ketika terbenam matahari, mereka juga sujud. Ada orang-orang seperti itu pada zaman Rasulullah. Begitu juga bulan. Ketika muncul bulan, terbit bulan, mereka melakukan peribadatannya. Wadalilul malaikat, dan juga dalil orang-orang yang menyembah malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Wala ya'muruhum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan dia dan Allah tidak memerintahkanmu atau Nabi tidak memerintahkanmu untuk mengambil atau untuk mengakui malaikat-malaikat dan nabi-nabi itu sebagai roh, sebagai yang diambil perintahnya dan juga ditaati aturannya. Ada orang-orang yang menyembah malaikat. Mereka menganggap malaikat-malaikat itu sebagai makhluk yang suci. Karena malaikat itu, Pak, sebagaimana kita ketahui, nggak ada dosanya. Nggak ada dosanya. Taat semuanya kepada Allah. Makanya mereka menganggap malaikat itu berhak kita jadikan sebagai wasilah, perantara, sebagai penyampai tujuan kita kepada Allah. Karena paling dekat makhluknya. Tapi ini tidak benar. Wa dalilul anbiya, apa dalilnya mereka menyembah para nabi? Qauluhu ta'ala, id qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Ketika di hari kiamat kelak Allah datangkan Nabi Isa untuk interogasi di depan orang-orang yang mengakui bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan, bahwasanya Nabi Isa itu adalah satu oknum di antara 3 oknum. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, anta qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang ittakhiduni, jadikan diriku wa ummiya dan ibuku ilahaini min dunillah, sebagai 2 ilah, 2 sesembahan min dunillah, selain Allah. Kalau nanya begini kepada Nabi Isa, tentunya pasti kita tahu bagaimana jawaban Nabi Isa, dan juga sebagaimana disfirmankan oleh Allah di kelanjutan ayat ini. Nabi Isa berkata, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau dari segala bentuk kekurangan, dari segala bentuk celaan. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, mana mungkin aku mengatakan sesuatu yang tidak benar. Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu seperti itu. In kuntu qultu faqad 'alimta. Kalau aku mengatakan itu, tentunya engkau yang lebih tahu. Engkau telah tahu hal tersebut. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu keadaan diriku, namun aku tidak tahu bagaimana dirimu, keadaan dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Maka didatangkan Pak Nabi Isa itu sebagai saksi di hari kiamat kelak kepada orang-orang yang mengikutinya, sebagai Tuhan tentunya, bukan sebagai Nabi. Sebagai Nabi, sebagaimana kita umat Islam. Orang yang mengakui Nabi Isa itu Tuhan, maka dibantah oleh Allah di hari kiamat dengan ayat ini, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 116.
dari ayat ini kita ambil, Pak, bahwasanya orang-orang soleh itu pun mereka itu beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmat dari Allah. Mereka pun takut terhadap azab Allah. Sedangkan orang-orang yang berdoa melalui orang soleh ini, mengapa mereka tidak langsung berdoa kepada Allah? Sebagaimana orang-orang soleh tadi berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada orang soleh tadi. Seakan-akan surat ini atau ayat ini menyiratkan kepada kita ini bisa bersama-sama soleh sebagaimana orang soleh tadi. Kita ini bisa, Pak, peluang kita untuk soleh sebagaimana orang soleh tadi itu ada. Namun orang-orang yang jahil mengatakan bahwasanya diri mereka itu tidak mampu untuk mencapai derajat itu, sehingga mereka mengambil orang-orang soleh tadi sebagai perwakilan atau sebagai penyambung lidah mereka, penyambung doa mereka kepada Allah. Jadi kita, Pak, dalam ayat ini disuruh oleh Allah atau disyaratkan oleh Allah untuk langsung aja berdoa kepada Allah sebagaimana orang-orang soleh tadi juga berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah dan juga takut kepada azab Allah. Demikian. Kemudian dalil bahwasanya ada batu dan kayu yang disembah pada zaman Rasulullah adalah sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra." Tidakkah kalian lihat Lata dan Uzza itu dan Manat yang tiga di antara mereka? Jadi disebutkan ada tiga patung sesembahan kaum Quraisy pada masa itu, yaitu Lata, Uzza dan Manat. Sebagaimana disebutkan juga oleh ahli-ahli bahasa, tiga nama ini adalah nama yang diambil dari nama-nama Allah juga, tapi disebutkan dengan bentuk feminin atau bentuk perempuannya. Lata dari kata al-ilah, tambahin ta jadi bentuk feminin perempuan. Uzza dari kata al-aziz, tambahin ya atau dia panjang untuk membuat harokat, menjadilah dia feminin. Manat ditambahin tamar butoh yang awalnya makna pemberi nikmat, tambahin tamar butoh jadi feminin. Dari tiga nama tersebut jadilah nama sesembahan kaum Quraisy. Ada juga yang mengatakan bahwa Lata ini adalah seorang yang soleh, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir yang diriwayatkan oleh al-Imam atau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ada juga dari hadis Abu Waqid al-Laythi, beliau riwayatkan bahwasanya Abu Lais berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu mudatsa'u ahdin bi kufr. Kami pergi bersama Rasulullah. Ada yang menyebutkan riwayatnya itu adalah pada saat Fathu Mekah. Ada juga yang menyebutkan pada saat perang Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Dan kami itu adalah orang-orang yang baru lepas dari kekufuran, jadi baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'tifuna 'indaha wa yamuttuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatun. Dan orang-orang musyrik itu, Pak, ada satu pohon bidara disebutkan di sini atau sebuah pohon, di mana mereka itu yakif, itikaf di dekat pohon itu. Kalau itikaf khusyuk lagi, Pak, khusyuk dia duduk khusyuk dia di dekat pohon tersebut. Wa yadutuna biha aslihatahum, dan menggantungkan
pedangnya ini bisa tepat sasaran, pedangnya ini bisa langsung membunuh musuh. Nah, itulah. Minta berkat dari pohon tersebut. Yang pohon tersebut itu dinamakan gantungan, tempat gantung-gantung. Zatu itu artinya tempat atau pemilik, anwar artinya gantungan, dari tempat untuk menggantung atau mencantolkan senjata mereka. Famarorna bisidratin, maka kami pun ketika teringat itu, orang-orang yang muslim dan baru masuk Islam tadi teringat hal tersebut, lewat di dekat pohon bidara juga atau sebuah pohon juga. Maka di antara mereka itu ada yang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwar. Coba buatkan untuk kami itu satu anwar juga, tempat nyangkolkan senjata kami juga. Kama lahum zata anwar. Sebagaimana orang-orang yang di sana itu juga punya zatu anwar. Maka apa sabda Rasulullah? Sesungguhnya kalian telah mengatakan apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana alihah kama lahum alihah. Bani Israel itu ketika baru diseberangkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun lewat Laut Merah yang terbelah, belah Laut Merah itu lewat mereka sampai ke tepian. Ya ihuna fil ard, sebab apa? Mereka itu kebingungan di tempat tersebut selama 40 tahun. Kenapa mereka kebingungan di tempat tersebut? Karena mereka selama di tempat tersebut baru lagi diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dari azab yang akan nanti mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa, Fir'aun itu punya kesembahan, kita mana sembahannya? Mana? Padahal baru lagi diselamatkan dari Fir'aun. Maka mereka pun dengan kreatifnya ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah ke bukit Tur Sinai untuk mengambil firman Allah atau mengambil perintah Allah selama 40 hari. Ketika disuruh mengambil perintah Allah kan Nabi Musa pergi dari kaumnya, tinggallah Nabi Harun di situ. Dengan kreativitas kaum Bani Israel, mereka pun merancang Tuhan untuk mereka sendiri. Mereka mengumpulkan emas-emas, mereka mengumpulkan perhiasan terbaik mereka, mereka lebur menjadi patung anak sapi yang bisa bersuara. Mereka jadikan itu sembahan sebagai perwakilan. Karena orang-orang Mesir dulu punya patung. Kita lihat di film-film di Mesir itu, tapi di film Mesir atau di situs-situs sejarah di Mesir, banyak itu patung-patung yang temanya hewan di Mesir sana. Jadi Bani Israel itu kepingin juga punya kayak gitu, karena mereka itu kok nengok Tuhan-Tuhan kita kok gak nampak gitu. Bagi mereka menampakkan Tuhan mereka dalam sosok anak sapi tadi. Mereka juga ingin Tuhan yang bisa nampak, Tuhan yang megah kelihatannya. Mereka buat dari emas, mereka hias dengan perhiasan-perhiasan. Jadilah patung anak sapi tadi. Hingga Nabi Harun pun tak mampu untuk membantu mereka. Meskipun Nabi Harun dekat dengan mereka, tak mampu karena rumah mereka itu pertama lebih banyak. Sehingga Nabi Harun pun bertaubat kepada Allah dan juga meminta ampun kepada Allah sampai Nabi Musa datang dan mengecap tindakan Nabi Harun tadi. Kenapa kau biarkan? Tidak mampu. Gimana? Maka dibunuh mereka lebih banyak. Dan kita lihat juga Pak dalam sejarahnya Bani Israel itu hobi membunuh para nabi. Salah-salah nanti beliau dibunuh. Sedangkan Nabi Harun itu punya posisi penting bagi Nabi Musa. Sampai Nabi Musa meminta sendiri kepada Allah untuk menjadikan Harun sebagai wakil beliau. Jadi karena takutnya Nabi Harun tadi atau khawatirnya Nabi Harun tadi tidak mampu untuk membentuk tindakan mereka, maka beliau
Jadi Pak, dari kisah tersebut, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah tersebut kita ambil pelajaran Pak, bahwasanya umat Islam itu punya identitas, bukan umat yang ikut-ikutan, bukan umat yang pengaruh. Tengok ada sebelah seperti itu, diikuti. Tengok sebelah ada acara-acara demikian, kita juga buat acara. Kayak gitu Pak. Umat Islam itu punya identitas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Yang mengatakan raditu lakum itu siapa Pak? Allah sendiri yang menegaskan, aku ridho agama kalian Islam ini sebagai Islam ini sebagai agama kalian. Allah yang meridhoi kita Pak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah lengkap agama kalian. Aku syariatkan sudah lengkap, mencakup seluruh perihal kehidupan. Sudah lengkap. Asmatu alaikum nikmatku, sudah aku sempurnakan nikmat-nikmat kepada kalian. Waktu aku Islam ini, aku meridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam itu punya identitas, sekedar yang ikutan. Nah, kalau ikut-ikutan tadi Pak, ij'al lana zata anwas kamalahu zat anwar. Coba buat untuk kita itu sebuah perayaan lah. Masa kita ini tidak punya perayaan? Nah, ini berawal dari kalimat seperti itu, terjadilah hal yang tidak diinginkan. Orang itu punya tahun baru, kita buat tahun baru ini. Coba kita buat tahun baru Pak. Orang itu buat perayaan tanggal 1 Januari, kita juga buat perayaan zikir tahun baruan. Zikir tahun baruan, kan zikir untuk menandingi kaum kufar melakukan amalan-amalan yang tak sesuai syariat. Berawal dari apa? Kehilangan identitas, gak punya pegangan umat Islam, ikut-ikutan, pantang tak tahu. Nah, itu dia. Jadi kita tak boleh seperti itu Pak. Gak boleh kita ikut-ikutan kepada orang lain. Itu menunjukkan lemahnya identitas kita sebagai umat Islam. Padahal Islam itu telah diridhoi oleh Allah, telah Allah sempurnakan nikmatnya, dan telah Allah sempurnakan Islam itu kepada kita sebagai prinsip hidup, sebagai tuntunan hidup, dan juga sebagai pegangan untuk menghadapi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Itu kaidah yang ketiga tadi Pak, bahwasanya orang-orang pada zaman Rasul tadi beragam penyembahan mereka. Ada yang kepada malaikat dan lain sebagainya, akan tetapi Rasulullah pun memerintahkan, atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawan mereka semua. Nggak ada pandang dulu. Tapi kami minta malaikat juga harus yang baik. Nggak ada cerita Pak. Segala yang disembah selain Allah, segala yang ditaati selain Allah, segala yang mensyariatkan sesuatu selain Allah, maka itu harus dilawan. Kemudian kaidah yang keempat. Innal musyriki zamanina aghlaz syirkan minal awwalin. Kaidah yang keempat adalah bahwasanya kaum musyrikin, ingat ini kata-kata ini Pak, bahwasanya kaum musyrikin, bukan kaum muslimin, enggak. Kaum musyrikin, nah garis bawahi kata-kata ini Pak. Nanti dikira kita musyrik-musyrikkan orang, enggak. Kaum musyrikin. Kalau orang-orang yang tersentil dengan kalimat ini, tak tahu kita Pak, apa mau dibilang mereka. Sungguhnya kaum musyrikin pada zaman kita
dahulu. Orang-orang yang awal-awal itu. Kenapa? Li'annal awwalina yusyrikuna fil raha. Karena orang-orang terdahulu itu Pak, mereka berbuat kesyirikan di saat lapang. Nggak ada beban. Mereka itu ya udah ibadah, nggak ada beban. Ketika terjadi beban, yukhlisuna bisyiddah. Mereka berbuat ikhlas, memurnikan ketaatan, memurnikan doa-doa mereka hanya kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam ayat dalam Al-Quran. Qauluhu ta'ala, idza raqibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahu-d-din falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Artinya apa? Ketika mereka naik kapal, kan kapal itu Pak keselamatannya tenang. Ada kapal yang melewati perairan yang berbadai, ombaknya besar-besar, goncanglah kapal itu. Da'allaha mukhlishina lahu-d-din. Ketika terjadi goncangan maha dahsyat itu disebabkan oleh gelombang, mereka berdoa ikhlas kepada Allah. Ya Allah, selamatkan kami. Ada itu Pak tergambar di pikiran mereka itu Lata, Uzza dan Manat dan lain sebagainya. Telah tergambar di pikiran mereka. Mereka ikhlas beribadah kepada Allah, memanjatkan doa-doa mereka. Ya Allah, selamatkanlah, karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan. Berhala-berhala itu tinggal semua di darat Pak, masuk ke laut. Nah, sampai mereka itu ke laut, di darat saja mereka. Yang bisa menyelamatkan mereka di laut itu hanya Allah. Falamma najjahum, ketika Allah sudah selamatkan mereka ilal barri, ke daratan, idahum yusyrikun, maka seketika itu juga mereka berbuat kesyirikan. Apa ucapan mereka? Terima kasih ya Lata telah menyelamatkan kami. Gimana? Sebagaimana tadi Bani Israel sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dari Tuhan. Jadikan kami Tuhan, sebagaimana orang Fir'aun juga punya Tuhan. Maka parah maksudnya. Kenapa juga disebut parah? Karena sesuai dengan kaidah usul atau kaidah fikih, darul mafasid afdalu min jalbil masoleh. Menangkal keburukan itu lebih tinggi tingkatannya daripada mengharap manfaat. Apa hubungannya? Menangkal keburukan itu Pak terjadi ketika kita dapat masalah ya, dapat kesempitan. Ketika kita sudah lapang, maka kita cari manfaat, mencari hal-hal yang bermanfaat. Ketika kita dalam posisi terjepit, itu doa yang dipanjatkan itu lebih murni, lebih tinggi tingkatannya dibandingkan doa yang ketika kita dalam masa lapang. Karena masa lapang itu Pak, kita dilenakan oleh beragam hal, sehingga doa kita itu tidak terkesan murni. Murni itu ya manis-manis lidah aja gitu. Tapi kalau doa orang terjepit, itulah yang menggambarkan isi hatinya. Makanya disebutkan di sini ketika mereka terjepit, mereka berdoa kepada Allah. Tetapi kita lihat orang-orang sekitar kita, yang orang-orang di mana mereka itu masih berputar atau berbuka terjerat, sebagaimana disebutkan dalam pengajian kita yang telah lalu, terjerat di dalam jerat kesyirikan. Mereka masih saja mengatakan ketika dalam masa sempit, ya ini, ya tuan syekh, ya tuan guru, ya imam, dan lain sebagainya. Ketika mereka itu dalam kesusahan, apa buktinya Pak? Kita lihat pelajaran agama Islam dari Buya Hamka. Di sini Buya Hamka menyebutkan kisah beliau ketika mendatangi negeri Mesir. Di halaman 70. Apa yang beliau katakan di situ atau yang beliau tuliskan? Pada suatu hari masuklah saya ke kubur Syekh Ahmad Arifani. Kubur terkenal Pak. Kalau bapak-bapak dapat kelebihan harta, bolehlah kita
menuju ke sana. Kita lihat bagaimana keadaan mereka. Kubur Syekh Ahmad Rifai besar tuh Pak, ada masjid agungnya lagi. Kalau kita bandingkan Masjid Agung Medan itu, nah itu nggak ada bandingannya dengan Masjid Rifai itu. Dindingnya aja mungkin lebih tinggi daripada bangunan kelima. Tinggi Pak, tinggi dan besar, tapi dalamnya ada kuburan Syekh Ahmad Rifai. Nah, disebutkan juga oleh beliau, kubur tersebut terletak dalam masjid yang bernama Masjid Rifai. Di hadapan keranda anak badan beliau diadakan suatu ruang yang luas. Ini kuburan Pak. Ada ruangan khusus di sini. Ada penjaga-penjaganya. Juru kuncinya ada di situ. Ada juga kotak infaknya biasa. Ada juga kotak infaknya. Dihampari dengan permadani yang tebal. Oh, mantap Pak. Masuk situ gak terasa kuburan ya. Tempat orang duduk-duduk membaca Al-Quran atau menyampaikan apa-apa yang diinginkan kepada beliau. Ini yang berkata Bihangka ya Pak, bukan saya. Bihangka. Dengan menghadap kubur tersebut. Setelah saya masuk, saya menjadi sangat terkejut. Apa yang membuat Bihangka terkejut? Ketika beliau melihat seorang gadis berguling-guling, terbuka kainnya dan tersingkap pahanya. Guling-guling paha. Gimana kita pengen dulu bisa Pak? Kita pengen dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Ya.
berguling-guling hingga tersingkap pahanya. Dan ibu dari perempuan tersebut duduk di dekat perempuan tadi, memperhatikan perbuatan anaknya dengan sungguh-sungguh. Jadi ibunya duduk dan melihat. Maka ketika melihat itu, Buya Hamka pun berkata, saya lari keluar dan bertanya kepada kawan yang mengantarkan saya kepada kuburan tersebut atau kepada masjid tersebut. Beliau bertanya, mengapa? Apa yang terjadi pada orang ini? Maka orang yang mengantarkan tadi, turkaitnya berkata kepada Buya Hamka, orang itu adalah gadis yang telah lanjut usianya. Dan belum juga ada orang yang meminang. Perawan tua, belum ada yang meminang. Maka datanglah gadis tersebut memohon kepada Syekh Rifai agar diberikan anak atau diberikan jodoh, diberikan jodoh agar diberikan jodoh. Atau lebih dihaluskan lagi, minta kepada Syekh Rifai agar beliau yang minta kepada Allah agar diberikan jodoh kepada gadis tersebut. Mendengar itu, mendengar penuturan dari turkait Buya Hamka tadi, Buya Hamka pun berkata, menuliskan di dalam kitab ini. Rasa tauhid tidaklah dapat menerima perbuatan ini. Memohon kepada beliau sendiri kepada Syekh Rifai tersebut adalah suatu perbuatan yang sia-sia. Beliau mengatakan perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Letak apa Pak di dalam tanah itu? Mungkin dia bisa menolong kita. Karena beliau tidak akan berkuasa sedikit pun memberikan apa yang diminta itu. Menolong dirinya saja tidak bisa, apalagi menolong orang. Di sini poin utamanya sini, melanggar isi ayat yang setiap hari kita baca. Apa ayat yang setiap hari kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku atau kita beribadah. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Gimana ya Pak? Atau kita lanjut ke sini lagi ada Pak? Kalimat bagus dari Buya Hamka. Lalu diperhalus orang. Nah, orang kan tahu lah Pak. Dibilang kayak gitu nanti keras sekali, berhalus orang. Dikatakan bukan kepadanya kami minta, bukan kepadanya kami memohon. Dia hanya dijadikan orang perantara saja, wasilah. Memohonkan sesuatu kepada Allah. Untuk kita memohon sesuatu kepada Allah. Sebab kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia. Kan mirip Pak, sebagaimana kaidah tadi. Kita sendiri tidaklah dapat langsung menuju Allah karena kita ini adalah manusia yang penuh dosa atau kurang ibadahnya. Permohonan kita ini tidaklah akan didengar oleh Allah atau tidak akan mendapatkan perhatian. Itulah anggapan orang-orang tadi. Sedangkan akan menghadap kepada orang pegawai tinggi di suatu kementerian atau akan menghadap langsung kepada menteri tidak akan berhasil kecuali ada orang dalamnya. Maka beliau konsepnya keramat itu adalah pengantar kita, orang dalamnya, atau membawa permohonan kita kepada Allah. Ini kalimat beliau. Jadi kalau mau menyalahkan, ya apa ya Pak? Ya apa yang berkata seperti itu. Puluhan tahun yang lalu beliau berdakwah dengan dakwah yang sama sebagaimana kitab yang kita bahas kali ini pada pertemuan ini.
memaafkan. Makanya kita lihat kaidah orang-orang yang menisbatkan diri mereka itu seperti itu sama tiap generasinya, alasannya sama, dalihnya sama, cuma orangnya yang beda-beda bahkan. Dari zaman Nabi Nuh seperti itu. Hud, Suwa, Yahus, dan Yahud, mereka itu orang yang soleh, dibuat patung-patung, dibuat gambar-gambar, beribadah kepada mereka. Tujuannya apa? Kami hamba yang lemah, banyak dosanya, kurang ibadahnya, kita sampaikan kepada dia, biar dia sampaikan kepada Allah. Gitu. Polanya sama tiap generasi, cuma oknumnya saja yang berbeda. Demikian Pak, itu adalah sebuah ketetapan atau sunnatullah di setiap zaman kita, bahwasanya akan terulang hal-hal tersebut di kehidupan kita, di zaman kita, di generasi kita. Oleh karenanya kita harus senantiasa meminta kepada Allah perlindungan dari hal tersebut, agar kita tidak termasuk kepada mereka atau tidak termasuk yang terjatuh ke dalam jerat kesyirikan. Maka Pak, ketika kita mempelajari kitab ini, bukan maksud kita itu untuk unjuk-unjuk orang, ya. Bukan maksud kita itu untuk menghakimi, ya. Bukan maksud kita itu untuk mengelompokkan orang, ya. Tapi agar pelajaran yang disampaikan, agar pelajaran yang kita renungi, agar pelajaran yang kita terima itu dimasukkan ke dalam hati kita, dimasukkan ke dalam diri kita. Kita yang terlebih dahulu ukur, kita yang terlebih dahulu memasukkan pelajaran itu ke dalam diri kita. Apakah kita ini termasuk dalam 4 kaidah ini atau tidak? Kalau kita termasuk, cepat-cepat kita bertobat, cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar tauhid Pak, bukan kita untuk mengelompokkan orang. Ini musyrik, ini mukmin, enggak. Bukan kita itu menuduh orang macam-macam, tidak. Tapi untuk mendidik diri kita agar tidak termasuk kepada orang tersebut atau termasuk kepada golongan yang kita pelajari. Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau juga adalah penjaga rahasia-rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, ketika ditanyakan kepada beliau, mengapa engkau mempelajari hal-hal yang buruk, fitnah-fitnah, orang-orang yang durhaka atau kaum munafik, kenapa engkau mempelajari hal tersebut? Maka Hudzaifah bin Yaman berkata, aku mempelajari keburukan agar aku tidak terjatuh ke dalamnya. Garis bawahi kata aku itu, agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Bukan untuk menjatuhkan orang atau untuk menuduh orang dengan tuduhan yang macam-macam. Maka oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, minta ampun, berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu ketika aku dalam keadaan sadar. Kita mungkin Pak, kalau sadar bisa jadi kita berbuat syirik, tapi peluangnya kecil. Maka dilanjutkan di doanya, wa astaghfiruka bima la na'lam, dan aku berlindung, aku meminta ampun kepadamu ya Allah terhadap kesyirikan yang mungkin terucap, yang mungkin berbuat dalam keseharianku dalam keadaan aku tidak sadar. Bisa jadi Pak, satu hari ini ada kita melakukan kesyirikan. Entah kita bergantung hati kita kepada sesuatu, entah itu kita menafikan nikmat
baca doa ini, Pak. Karena akhir hidup kita itu tak ada yang tahu. Akhir hidup kita itu tak ada yang tahu. Bisa jadi untuk terbalikkan hati kita ini, na'udzubillah, terbalikkan hati kita ini kepada kekufuran di sisa hidup kita, sedangkan kita di awal hidup berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,